Namaku Fadli, usia 36 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi bersama istriku, Nurul, dan anak sematawayang kami yang baru berumur 5 tahun, Alia. Kami hidup sederhana. Aku bekerja sebagai tukang kayu, sedangkan Nurul membuka warung kecil di depan rumah. Hidup kami tak mewah, tapi cukup. Bahagia, damai, dan penuh syukur. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan dulu. Rumah kami terletak di ujung gang sempit, berdinding bata merah yang belum diplester seluruhnya. Di kiri rumah kami, ada rumah Bu Raminah, janda tua yang dikenal temperamental. Tak banyak orang berani berurusan dengannya, apalagi setelah suaminya meninggal secara misterius 10 tahun lalu. Meski begitu, kami tetap bersikap sopan dan menjaga hubungan baik, meskipun terkadang, Nurul sering merasa tak nyaman setiap kali melewati rumah Bu Raminah. Aku sering lihat dia melotot dari balik jendela. "Mas," kata Nurul suatu pagi saat menyiapkan dagangan. Rasanya kayak dia nggak suka lihat aku jualan ramai. Aku hanya tertawa kecil saat itu. "Ah, mungkin cuma perasaanmu aja, Nur. Lagi pula, kita nggak pernah ganggu siapa-siapa." Tapi aku tahu betul, Nurul bukan tipe istri yang suka mengada-ada. Hari-hari berlalu, dan warung Nurul makin ramai. Ia mulai dikenal warga sekitar karena kue basah buatannya yang lembut dan murah. Bahkan banyak ibu-ibu yang datang dari RT sebelah hanya untuk pesan kue talam buatan Nurul. Aku senang melihat dia tersenyum, melihat anak kami tumbuh sehat, dan dapur kami tak pernah kosong dari asap masakan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku tak menyadari bahwa ada mata yang terus mengintai dari kegelapan. Mata yang penuh iri. Mata yang menyimpan dendam entah karena apa. Dan teror itu akan dimulai lebih cepat dari yang aku duga. Hari itu, seperti biasa, Nurul membuka warung sejak pukul 5 pagi. Hawa dingin masih menyelimuti desa. Embun menggantung di ujung genting. Suara ayam bersahutan. Dan aroma kue apem kukus mulai menyebar ke ganggang kecil sekitar rumah. Aku sedang memotong kayu di samping rumah ketika Nurul memanggilku dari dapur. Nadanya agak gemetar. "Mas, barusan panci kukusan jatuh sendiri." Padahal aku nggak sentuh apa-apa. Aku segera masuk dan melihat panci besar tergeletak di lantai. Tutupnya terbuka, dan beberapa kue berserakan. Anehnya, dapur itu tidak terlihat seperti habis tersenggol. Semua barang lain tetap di tempatnya. "Kau nggak keseleo atau nyenggol tanpa sadar?" tanyaku sambil membantu mengangkat panci. Nurul menggeleng. Matanya menatap kosong ke arah sudut ruangan. "Enggak, Mas. Tapi, waktu aku lagi nunduk ambil loyang, aku dengar suara bisikan di telinga. Pelan banget, tapi jelas. Berhenti. Jangan buka lagi warung ini." Darahku merinding. Tapi aku mencoba tetap tenang. "Ah, mungkin kau capek, Nur. Habis banyak pesanan kemarin, kan?" Tapi wajah Nurul tetap tegang. "Itu bukan halusinasi, Mas. Aku tahu suara manusia dan itu bukan suara manusia biasa." Malam harinya, aku memasang doa-doa dan bacaan ruqyah dari radio di ruang tengah. Nurul berusaha tidur, tapi terus gelisah. Alia pun ikut-ikutan demam tanpa sebab. Tubuhnya panas, tapi dokter tak menemukan infeksi apapun. Lalu tepat tengah malam, terdengar bunyi, duk, 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 dari dapur. 3 kali. Pelan, tapi sangat jelas. Aku beranjak perlahan ke dapur, menggenggam senter dan pisau dapur. Meski aku tahu, yang datang mungkin bukan perampok biasa. Saat aku sampai di pintu dapur, lampu tiba-tiba mati sendiri. Gelap, hening. Lalu tiba-tiba, dari jendela kecil dapur yang menghadap ke rumah Bu Raminah, aku melihat sepasang mata, besar, merah menyala, menatapku dari balik bayangan. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Saat aku berkedip, bayangan itu lenyap. Tapi hawa dingin yang menusuk tulang itu tetap tertinggal. Dan sejak malam itu, tubuh Nurul mulai berubah. Pagi harinya, Nurul mengeluh perutnya mual. Awalnya aku pikir masuk angin biasa. Tapi wajahnya pucat seperti orang habis muntah darah. Tangannya dingin, bibirnya membiru. "Mas,
Sakitnya kayak ditusuk-tusuk dari dalam. Perutku panas, tapi dingin juga. Katanya sambil memegangi perut bagian bawah. Aku segera membawanya ke puskesmas. Dokter memeriksanya cepat. Tapi hasilnya membingungkan. Tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada luka dalam. Bahkan tekanan darah dan detak jantungnya normal. Ini sepertinya gangguan psikosomatis, Pak Fadli. Tapi sebaiknya dirujuk ke rumah sakit kalau tak membaik dalam 3 hari, kata dokter muda itu, setengah ragu. Namun malam harinya, rasa sakit itu berubah jadi teror nyata. Saat Nurul mengangkat bajunya karena rasa gatal di bagian perut, kami terkejut melihat kulitnya menghitam di satu titik. Awalnya hanya sebesar koin, tapi mengeluarkan bau busuk menyengat seperti bangkai tikus mati. Astagfirullah, ini apa? Teriakku kaget. Nyaris memuntahkan isi perutku sendiri. Kulit itu bukan hanya menghitam, tapi mulai membengkak dan menimbulkan nanah. Seolah-olah ada daging membusuk dari dalam, tapi tak ada luka, tak ada penyebab logis. Nurul mulai menangis. Dia menatapku dengan mata memelas. Mas, tolong, aku takut. Aku rasa, ini bukan sakit biasa. Aku pun akhirnya menyerah. Bukan ke rumah sakit, tapi ke Pak Kiai Harun, seorang ustaz tua yang tinggal beberapa desa dari tempat kami. Beliau dikenal sebagai orang sakti yang mampu menangani gangguan halus. Setelah melihat foto perut Nurul, ekspresinya langsung berubah muram. Kalian telah dikirimi sesuatu yang tak terlihat, tapi baunya menyengat di langit gaib, katanya pelan. Ini bukan penyakit. Ini adalah santet bangkai. Pengirimnya benci melihat istrimu bahagia. Dan dia bukan orang jauh. Aku langsung berpikir satu nama. Bu Raminah. Pak Kiai Harun memandangi kami dengan tatapan dalam. Ia tak langsung bicara. Tangannya meraba-raba perut Nurul dari kejauhan, seolah mendeteksi sesuatu lewat udara. Ini kiriman dari orang yang sering melihat istrimu, tapi tak pernah bicara baik-baik. Dia perempuan. Wajahnya penuh dendam. Ia menanamkan santet bangkai tikus mati, disegel dalam air najis, lalu dibacakan mantra untuk membuat tubuh korbannya membusuk pelan-pelan. Aku mencengkeram tangan Nurul yang gemetar. Ia pucat. Matanya menatap kosong ke lantai. Bisa disembuhkan, Kiai? Tanyaku. Pak Kiai mengangguk perlahan, lalu berdiri dan masuk ke ruang belakang. Ia kembali dengan sebuah botol kaca kecil yang tampak tua dan kusam. Di dalamnya, terendam dalam air keruh yang berbau sangat tajam, ada kertas lusuh berisi nama Nurul yang ditulis dengan darah ayam. Inilah media yang digunakan. Mereka menanam botol seperti ini di sekitar rumah kalian, mungkin di bawah jendela atau pohon. Aku merinding. Segera setelah kami pulang, aku menggali di sekitar rumah. Dan benar saja, di balik semak dekat jendela dapur, aku menemukan botol kaca yang sama, sedikit tergores, tapi masih utuh. Airnya keruh. Di dalamnya ada tulisan nama Nurul lengkap dengan tanggal lahir. Air mata Nurul tumpah. Mas, siapa yang tega lakukan ini padaku? Aku tak menjawab. Tapi pikiranku langsung tertuju pada Bu Raminah, tetangga depan rumah yang dulu sering menggunjing dan terang-terangan menunjukkan rasa iri karena warung kami semakin ramai, sementara usahanya justru sepi. Sore itu, aku kembali ke rumah Pak Kiai. Ia mulai melakukan ruqyah dan pembersihan energi. Nurul menggigil saat dibacakan ayat-ayat suci. Mulutnya bergetar, dan tiba-tiba dia menjerit keras. Buang botol itu. Dia miliknya. Jangan sentuh. Suaranya, bukan suara Nurul. Suara itu berat, penuh kemarahan. Aku nyaris menjatuhkan botol di tangan. Pak Kiai segera menyuruhku memasukkan botol itu ke dalam kantong kain hitam dan menguburnya di tanah bersih yang belum pernah diinjak manusia. Malam itu, kami semua tidur di ruang tengah. Nurul mulai tenang, meski tubuhnya lemas. Tapi tepat pukul 3 dini hari, kami mendengar suara langkah kaki di teras rumah. Ketika aku mengintip, aku melihat seseorang berdiri membelakangi pintu pagar. Tubuhnya pendek, kepalanya ditutupi kerudung gelap. Dan, dia tak bergerak sedikit pun. Saat aku buka pintu, sosok itu perlahan membalikkan badan.
Wajahnya adalah wajah Bu Raminah. Tapi mata dan mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Wajah itu memang Bu Raminah. Tapi bentuknya bukan manusia. Kulitnya pucat kehijauan, seperti direndam air berhari-hari. Matanya melotot kosong, dan mulutnya sobek seperti disayat benda tajam. Aku berdiri mematung di depan pintu. Napasku tercekat. Sosok itu tidak berkata apa-apa. Hanya menatapku sambil mengeluarkan suara napas berat yang terdengar seperti erangan dari liang kubur. Saat aku membaca ayat kursi dengan suara gemetar, tubuhnya mulai mengejang. Tapi bukannya lari, makhluk itu tertawa. Tawa nyaring perempuan yang menggema ke seluruh gang kecil di depan rumahku. Nurul berlari ke arahku. "Mas, itu dia. Itu yang datang semalam dalam mimpiku." Dia bilang, "Aku akan ambil yang kau cintai dulu, sebelum giliranmu." Aku segera menutup pintu dan mengunci semua jendela. Tapi suara langkah kaki terus terdengar mengitari rumah. Sesekali menggaruk dinding dengan suara seperti kuku panjang menyeret genteng. Pagi harinya, kami kembali menemui Pak Kiai Harun. Ia langsung tahu. Itu bukan manusia. Itu adalah penunggu santet. Makhluk halus yang sengaja dipanggil untuk menjaga santet tetap bekerja. Biasanya, ini hanya muncul bila pengirim merasa ancamannya mulai gagal. Pak Kiai mengatakan bahwa kuntilanak penjaga santet sangat berbahaya. Ia bukan sekadar penakut, tapi bisa menyerang jiwa, merasuki korban, atau bahkan menyebabkan kematian mendadak bila tak dihentikan. Kami pun melakukan ritual pembersihan lanjutan. Pak Kiai meminta kami menyiapkan 7 bunga setaman, air zam-zam, dan sebutir telur ayam kampung untuk mendeteksi titik lemah dari santet itu. Saat telur diusap ke perut Nurul dan kemudian dipecahkan, isinya hitam pekat, berbau busuk seperti daging busuk bercampur darah. Pak Kiai mengangguk pelan. "Ini tandanya. Pengaruh santet masih kuat. Kita harus cari pusat kekuatannya, benda yang ditanam oleh si pengirim selain botol." Dengan petunjuk Pak Kiai, aku dan 2 santri beliau mulai menggali beberapa titik mencurigakan di pekarangan. Dan di dekat pohon Kamboja tua di belakang rumah, kami menemukan bungkusan kain hitam yang diikat dengan rambut dan paku karatan. Di dalamnya, ada foto Nurul yang dibakar sebagian, dan sejumput darah kering. Ini pusatnya. Jika tak segera dibakar dan dinetralisir, makhluk itu akan terus datang dan suatu malam, ia akan berhasil masuk, kata Pak Kiai. Kami bersiap untuk ritual pembakaran benda santet malam itu juga. Tapi sebelum matahari tenggelam, Nurul tiba-tiba kejang-kejang di dapur. Dan dari mulutnya, keluar segumpal rambut panjang basah, bukan miliknya. Rambut panjang yang keluar dari mulut Nurul itu basah, berbau anyir, dan panjangnya hampir 1 meter. Kami semua terkejut. Bahkan salah satu santri Pak Kiai sampai mundur ketakutan. Tapi yang paling mengerikan bukan hanya rambut itu, melainkan tatapan Nurul setelahnya. Mata yang biasanya teduh, kini tajam dan penuh amarah. Ia menatapku lama, lalu tersenyum miring, dan berkata dengan suara bukan miliknya. "Aku belum selesai, Mas. Masih banyak yang akan keluar." Seketika tubuh Nurul lunglai. Ia jatuh ke lantai dan muntah darah hitam pekat. Pak Kiai Harun segera menggelar sajadah, membuka kitab tua yang dibungkus kain putih. Ruangan itu dipenuhi aroma menyan, daun bidara, dan ayat-ayat yang dibaca lantang. Dia sedang dirasuki. Makhluk penunggu santet itu sudah masuk, mencari ruang di tubuh Nurul yang paling lemah, emosi dan kesedihan. Pak Kiai memercikan air rukyah ke dahi Nurul. Tubuhnya menggeliat keras, tangannya mengepal, dan dari kerongkongannya keluar suara yang sangat menyeramkan. Suara seperti 2 orang bicara bersamaan. Suara Nurul dan suara wanita tua serak penuh dendam. "Hahaha. Kalian kira kalian bisa usir aku? Kalian usik milikku. Aku cuma ambil yang dulu diambil dariku." Lalu Nurul menyebut nama yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Raminah. Dia pengirimnya." Pak Kiai menoleh cepat. Dia menyebut nama pengirim santetnya sendiri. Itu berarti jiwanya masih kuat. Kita harus lanjutkan pengusiran malam ini juga. Kami menyimpan semua benda santet dalam kotak besi khusus,
lalu membakarnya di pemakaman lama, ditemani ayat-ayat dan mantra pelindung. Tapi sebelum api membakar sepenuhnya, angin tiba-tiba berembus kencang dan muncul sosok di pinggir pemakaman. Perempuan berbaju merah robek, berambut panjang menjuntai, dan kakinya tidak menyentuh tanah. "Kalian pikir kalian sudah menang," katanya dengan suara rendah yang menggema. "Aku belum selesai. Nurul masih milikku. Darahnya masih kotor." Pak Kiai langsung menaburkan garam hitam dan melempar segenggam tanah kuburan ke arah sosok itu. Sosok tersebut menguap seperti asap, tapi meninggalkan bau busuk menyengat seperti bangkai tikus terbakar. Malam itu, Nurul tidur tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tapi jam 2 pagi, ia bangun sambil menangis dan berkata lirih padaku, "Mas, aku lihat wajah Ibu Raminah. Dia datang di mimpiku. Dia bilang, giliran suamimu berikutnya." Pagi itu, aku duduk termenung di ruang tamu, mencoba menyusun ulang semua kejadian. Nurul masih tidur di kamar. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi hatiku tidak. Mimpi yang ia alami malam tadi bukan sekadar bunga tidur. "Giliran suamimu berikutnya." Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang terus mengikutiku. Aku melirik ke arah jendela depan. Jendela yang menghadap langsung ke rumah Bu Raminah. Dan saat itu aku melihatnya. Gorden rumah Bu Raminah bergoyang pelan. Seolah seseorang sedang mengintip. Dan memang benar. Sejenak, mata kami bertemu. Tatapan itu dingin. Tanpa ekspresi. Tatapan kosong seperti orang mati. Aku berdiri. Tapi gorden langsung tertutup. Sorenya, saat Nurul mulai bisa duduk dan makan, ia berkata pelan, "Mas, aku rasa Bu Raminah bukan hanya iri. Dia dendam. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku sering mimpi dia bilang, 'Kalian rampas milik aku.'" Aku terdiam. Kami tak pernah merasa punya masalah dengan Bu Raminah. Tapi memang, dulu rumah ini adalah milik adik ipar Bu Raminah, yang menjualnya ke kami saat butuh uang cepat. Apakah ini tentang warisan? Atau lebih dari itu? Malamnya, sekitar pukul 1.30, aku terbangun karena suara ketukan pelan di jendela ruang tamu. Pelan. Lalu semakin cepat. Tok, 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 tok 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 tok. Aku mengintip perlahan dari balik tirai. Tak ada siapapun. Tapi saat aku membuka pintu, di depan teras tergeletak bangkai ayam hitam dengan lidah menjulur dan mata terbuka melotot. Di paruhnya terjepit kertas kecil, bertuliskan huruf Arab yang digores kasar dan penuh bercak merah seperti darah. Aku bawa kertas itu ke Pak Kiai Harun esoknya. Beliau membaca cepat dan mengangguk berat. "Ini ancaman. Ini bukan sekadar santet biasa. Ini sudah masuk ranah ilmu sihir kiriman darah. Mas, kalau benar suamimu yang jadi target berikutnya, maka waktunya tinggal sebentar. Biasanya korbannya akan alami mimpi buruk berturut-turut, tubuh panas dingin, dan kalau tak segera ditangkal, bisa berujung mati mendadak." Aku menggenggam tangan Nurul erat. Tak peduli apapun yang terjadi, aku harus melawan. Aku tak akan biarkan keluarga kami hancur karena kebencian manusia dan kerjasama mereka dengan setan. Tapi malam itu, sebelum aku sempat memejamkan mata, aku mulai merasa dada sesak. Napas berat, dan di ujung mataku, aku melihat bayangan hitam melayang di plafon. Menyeringai. Mimpiku pun dimulai. Malam itu, aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Rasanya seperti baru saja berlari jarak jauh, dan jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku mengusap wajahku, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, saat tidur, aku merasa seperti tenggelam di dalam kegelapan. Dunia terasa panas. Sangat panas. Udara seakan menyesakkan dada. Seperti ada 5 orang yang duduk di atas dadaku. Aku merasa sesak napas. Seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dan dari kegelapan itu, suara tawa yang dikenal baik mulai terdengar. Suara yang dulu sering kudengar di rumah Bu Raminah. "Kalian datang untuk merampas semuanya, kan? Kalian merusak hidupku. Maka sekarang giliranku. Tidak ada yang bisa lari." Aku terbangun dengan rasa takut yang sangat mendalam.
Nafasku tersengal-sengal, seakan tak bisa bernapas dengan benar. Aku memeriksa Nurul yang masih terlelap di sampingku. Wajahnya pucat, tapi dia tidak terjaga. Tak ada yang aneh, tapi perasaan buruk itu semakin menguat. Pagi itu, aku bercerita pada Pak Kiai Harun tentang mimpiku yang terasa begitu nyata. Beliau tidak langsung memberikan jawaban, namun raut wajahnya berubah serius. Ini lebih dari sekadar mimpi. Itu adalah pertanda. Salah satu cara mereka, santet atau makhluk gaib yang terikat dengan ilmu hitam, menyerang kita. Bila mereka sudah berhasil masuk ke dalam mimpi, itu berarti daya serangannya sudah sangat kuat, kata Pak Kiai pelan. Di rumah, ketegangan makin terasa. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kami setiap saat. Tak hanya itu, di malam hari, suara ketukan kembali terdengar di pintu dan jendela rumah. Ketukan yang semakin keras dan semakin sering. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini sangat keras. Seakan ada sesuatu yang menggedor pintu rumah dengan kekuatan penuh. Aku melangkah perlahan ke pintu depan. Hati berdebar. Saat kubuka pintu dengan hati-hati, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya gelap gulita yang menyelimuti halaman depan. Tetapi ada sesuatu yang mencuri perhatian. Di lantai depan pintu, tergeletak selembar kain putih dengan coretan darah di atasnya. Aku mengangkat kain itu dan membaca tulisan yang tercetak kasar, bercampur darah. Sama seperti kalian merampas milikku, sekarang saatnya aku mengambil apa yang kalian sayang. Hanya ada satu jalan, kematian. Aku gemetaran. Tidak hanya karena kata-kata itu, tetapi suasana rumah yang mulai terasa semakin sesak, semakin mencekam. Pak Kiai sekali lagi mengingatkan untuk melakukan ritual pembersihan, tetapi kali ini, Pak Kiai memberi peringatan lebih keras. Jika kalian tidak segera menghadapinya secara langsung, mungkin besok kalian akan kehilangan lebih banyak. Kami harus melakukan sesuatu yang lebih besar, ritual yang lebih kuat, dan menemukan benda yang digunakan untuk mengirim santet itu. Tak bisa hanya dengan pembacaan doa biasa. Hari itu, Pak Kiai membawa kami ke kawasan pegunungan yang jauh, tempat di mana ada tempat pemujaan kuno, tempat orang-orang bisa meminta bantuan untuk melawan makhluk-makhluk gaib yang sangat kuat. Menurut Pak Kiai, kami harus mencari titik lemah dari pengirim santet dan makhluk itu sendiri. Dengan niat bulat untuk mengakhiri teror ini, kami memulai perjalanan menuju tempat yang penuh mistis itu. Perjalanan kami menuju pegunungan yang disebut Pak Kiai sebagai tempat pemujaan kuno terasa begitu berat. Jalanan berliku, sempit, dan berdebu, dengan pohon-pohon besar yang membentuk hutan lebat di sekitar kami. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar, mengisi keheningan yang menakutkan. Pak Kiai tampak tenang, meskipun wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Begitu kami tiba di kaki gunung, Pak Kiai menghentikan langkahnya. Tempat ini adalah tempat terlarang bagi orang yang tidak tahu. Hanya mereka yang berani dan memiliki niat yang kuat yang bisa melewati ujian di dalamnya. Aku menatapnya, sedikit bingung, namun segera menyadari bahwa ini lebih dari sekadar ritual biasa. Ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik gunung ini, dan itu mungkin juga yang menjadi sumber santet yang kami hadapi. Kami mendaki lebih jauh, melewati jalan sempit dan curam. Angin semakin kencang, seolah mencoba mengusir kami dari tempat itu. Nurul tampak pucat, tetapi dia terus mengikuti langkahku, meskipun tubuhnya lelah. Setelah berjam-jam berjalan, kami akhirnya sampai di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik bebatuan besar. Bau tanah dan lembab menyambut kami begitu kami memasuki gua. Pak Kiai menyalakan obor yang dibawanya, dan cahaya redup mengungkapkan lukisan-lukisan kuno di dinding gua. Di tengah gua, terdapat patung besar yang menyerupai sosok makhluk gaib dengan wajah yang tak bisa dijelaskan, gabungan antara manusia dan binatang. Matanya tampak seperti memandang kami dengan penuh kebencian, seolah makhluk itu hidup. Pak Kiai mulai melantunkan doa dengan suara yang rendah, dan kami mengikuti dengan hati-hati. Namun, semakin lama aku merasa ada yang tidak beres. Suara di luar gua mulai terdengar lebih jelas, seperti langkah kaki yang bergerak di sekitar kami. Namun, ketika kami menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang menelan setiap langkah kami. Tiba-tiba,
Suara tawa yang familiar, tawa Buraminah, terdengar dari dalam gua. Aku terkejut, dan Nurul menggenggam tanganku lebih erat. Aku tahu kalian datang untuk menghentikan aku. Tapi kalian sudah terlambat. Suara itu datang dari dalam patung. Aku melangkah mundur dengan cepat, dan Pak Kiai memperingatkan kami agar tidak mendekati patung itu. Namun, sudah terlambat. Tangan patung itu mulai bergerak. Sebuah pancaran cahaya merah keluar dari matanya, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seakan ada sesuatu yang bangkit dari dalamnya. Kegelapan melingkupi gua dengan cepat, dan aku bisa merasakan hawa yang sangat dingin. Sesuatu yang tidak manusiawi mulai terwujud. Makhluk itu muncul. Dengan tubuh penuh dengan tali-tali hitam yang bergerak seperti ular. Makhluk itu mulai mendekat. Matanya menyala dengan api merah. Itu adalah hantu. Tetapi bukan hanya hantu biasa. Ini adalah makhluk yang dikuasai oleh ilmu hitam, yang bisa memanipulasi alam gaib dengan cara yang mengerikan. Nurul hampir pingsan, dan Pak Kiai berteriak, "Jangan biarkan dia menguasai kalian. Lakukan ritual pembebasan sekarang." Dengan tangan gemetar, aku mencoba mengingat apa yang harus dilakukan. Pak Kiai memberikan instruksi terakhir. Bakar benda ini dan bacakan doa penyelamatan. Kalau tidak, kalian semua akan jatuh ke dalam alamnya. Di tangan Pak Kiai sudah ada sebuah benda kuno, yang tampak seperti pecahan tanah liat yang sudah usang. Di atasnya tergores simbol-simbol pelindung. Tanpa ragu, aku mengambil benda itu dan melemparkannya ke dalam api yang telah kami buat di tengah gua. Saat benda itu menyala, makhluk itu menjerit, dan suara tawa Buraminah semakin keras. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Seperti sesuatu yang hilang begitu saja. Namun, suasana itu tetap terasa tegang. Kami belum tahu, apakah itu benar-benar selesai, ataukah makhluk itu hanya bersembunyi sementara menunggu kesempatan lain. Pak Kiai menarik napas panjang dan berkata, "Ini belum selesai. Kita harus segera pulang dan melakukan ritual terakhir agar kekuatan jahat ini tidak kembali lagi." Kami berjalan keluar dari gua dengan langkah yang berat. Meskipun kami selamat dari teror malam ini, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Bahaya belum sepenuhnya hilang. Kami pulang dengan hati yang berat dan tubuh yang lelah. Pak Kiai memimpin perjalanan kami kembali, tetapi di sepanjang jalan, suasana terasa semakin berat. Hawa dingin yang sebelumnya hilang kini kembali hadir, menambah rasa khawatir yang tak bisa dibuang begitu saja. Setiap langkah kaki kami di jalan setapak menuju rumah terasa seperti langkah menuju kegelapan. Pikiran kami dipenuhi dengan bayangan makhluk yang kami temui di gua, dan tawa Buraminah yang masih terdengar menghantui telinga kami. Sesampainya di rumah, Nurul langsung berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat pasi. Aku bisa merasakan kecemasan di wajahnya. Namun dia hanya diam, seakan tubuhnya terlampau lelah untuk berbicara. Aku mencoba untuk tidak memperlihatkan kegelisahanku, meski semua terasa semakin mencekam. Namun, sesuatu yang aneh terjadi malam itu. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kami. Bayangan yang bergerak di luar jendela, suara ketukan di pintu yang terus-menerus, dan bau busuk yang tiba-tiba menyebar di seluruh rumah. Tak ada angin. Tetapi bau itu seperti berasal dari tubuh yang membusuk. Ketika aku memeriksa, aku melihat sebuah benda yang tergeletak di depan pintu, selembar kain putih yang tampaknya berlumuran darah. Tulisannya mirip dengan tulisan yang pernah kami temui di gua. Kata-kata mengerikan yang mengancam kami. Kalian pikir kalian bisa kabur? Ini baru permulaan. Segalanya akan lebih buruk. Ketegangan mulai melanda kami. Pak Kiai yang mendengar cerita ini langsung memutuskan untuk kembali ke rumah kami. Sesampainya di sana, dia langsung melakukan ritual pembersihan. Namun, meskipun segala sesuatunya dilakukan dengan benar, energi jahat itu tidak hilang begitu saja. "Ini lebih kuat dari yang kita kira," kata Pak Kiai dengan wajah yang sangat serius. "Kalian harus hati-hati. Meskipun saya sudah melakukan ritual, ada sisa energi gelap yang masih menempel." Tak lama setelah ritual itu dilakukan, aku merasakan ada yang sangat aneh di dalam rumah. Sesuatu yang tidak terlihat menyelimuti ruang tamu kami, membuat udara terasa semakin tercekik. Dan kemudian,
Sebuah suara tawa yang sangat keras kembali terdengar. Suara itu jelas, berasal dari dekat, seakan makhluk itu berada di dalam rumah kami. Bu Raminah masih mengejar kami, bahkan setelah kami pergi dari gua. Nurul terbangun, menggigil ketakutan. Air matanya berlinang, namun dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Aku menggenggam tangannya, berusaha meyakinkannya bahwa kami akan baik-baik saja. Namun, tiba-tiba, lampu rumah padam. Rumah kami terjebak dalam kegelapan total. Kami hanya bisa mendengar suara-suara tak jelas yang bergema di sekitar kami. Suara langkah kaki yang mendekat, suara lirih yang semakin nyaring. Sesuatu bergerak di dalam bayang-bayang. Pak Kiki berusaha untuk mengendalikan situasi. Namun kali ini, kekuatan itu terasa semakin kuat. Begitu kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang berusaha mengambil alih tubuh kami. Jangan biarkan ia menguasai kalian. Pak Kiai berteriak. Kalian harus berani menghadapi dia, atau semuanya akan terlambat. Dengan panik, aku menyalakan lilin, mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa melindungi kami. Namun, semakin aku mencari, semakin terasa seperti energi itu semakin dekat, menguasai ruang kami. Lalu, terdengar suara dari arah lemari besar di sudut ruangan. Suaranya keras dan menggelegar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam lemari itu. Aku melangkah maju, dengan hati berdebar. Pak Kiai memegang tanganku dan berbisik. Ini saatnya. Waktunya untuk melawan. Aku dengan cepat membuka lemari itu, dan di dalamnya, ada sebuah patung kecil. Patung yang sama dengan yang ada di gua. Patung itu memancarkan cahaya merah yang terang. Dan aku menyadari bahwa patung ini adalah kunci. Namun, begitu aku menyentuhnya, semuanya berubah. Suara tawa Bu Raminah terdengar lebih keras. Dan tiba-tiba, langit-langit rumah kami bergetar. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar dan kuat hendak menghancurkan kami. Pak Kiai menggerakkan tangannya, membuat simbol pelindung di udara. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia mencoba menahan energi jahat yang menyelimuti kami. Akhirnya, dengan satu teriakan keras, semuanya berhenti. Kami terjatuh ke lantai, lemas, namun suara itu hilang. Makhluk itu mundur, seakan sesuatu telah menghalangi jalannya. Pak Kiai menarik napas panjang dan mengingatkan kami. Ini belum berakhir. Kita baru saja menangguhkan kekuatannya untuk sementara. Mereka masih mengincar kalian. Kami harus siap menghadapi teror yang lebih besar lagi. Pertarungan belum selesai. Kami duduk di ruang tamu, masih dalam keadaan terguncang setelah apa yang terjadi malam tadi. Pak Kiai yang sudah kembali tenang, kini duduk di depan kami, matanya yang tajam memandang penuh perhatian. Ini bukan hanya masalah biasa. Bu Raminah bukanlah orang sembarangan. Dia adalah sosok yang sangat berbahaya, yang menggunakan ilmu hitam untuk menguasai dunia ini. Ia berusaha menghancurkan kalian, dan lebih parahnya, ada kekuatan besar yang membantu dia. Kami semua terdiam. Pak Kiai melanjutkan, kalian harus siap menghadapi lebih banyak ancaman. Jika patung itu sudah muncul, berarti sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Ini bukan hanya soal Bu Raminah. Ini sudah melibatkan kekuatan yang lebih tinggi. Rasa takut yang kami rasakan semakin dalam. Tidak hanya Bu Raminah, tapi ada sesuatu yang lebih jahat, lebih mengerikan yang kini mengincar kami. Aku bisa merasakan sesuatu yang berat di udara. Sebuah perasaan bahwa kami berada di ambang bencana. Lakukan apa yang saya katakan. Kalian harus tetap waspada. Dan jangan pernah lupa. Jangan percaya pada apa yang kalian lihat. Dunia ini penuh dengan ilusi. Dan makhluk seperti Bu Raminah dapat mengubah kenyataan dengan mudah. Aku merasa sangat bingung. Apakah yang dia maksud dengan jangan percaya pada apa yang kamu lihat? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenyataan ini semakin kabur dan kami semakin terjebak di dalamnya. Pak Kiai berdiri, berjalan menuju pintu, dan memberi kami peringatan terakhir. Kalian harus tetap menjaga hati dan pikiran kalian. Jangan sampai terbawa emosi. Jika kalian mulai merasakan sesuatu yang ganjil, jangan ragu untuk mencari bantuan.
Jangan pernah mencoba untuk menghadapi ini sendirian. Malam itu kami tidur dengan rasa cemas yang menggelayuti. Nurul tidak bisa tidur nyenyak. Matanya terjaga sepanjang malam. Aku juga merasakan hal yang sama, seperti ada mata yang terus mengawasi kami. Pagi harinya, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tetapi ketenangan itu tak bertahan lama. Di luar, terdengar suara berisik. Suara langkah kaki berat. Seperti ada orang yang berjalan di luar rumah kami. Aku membuka jendela dengan hati-hati dan melihat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, yang paling mengejutkan adalah bayangan hitam besar yang melintas di balik pohon dekat pagar. Bayangan itu bergerak cepat. Hampir seperti makhluk besar yang tidak manusiawi. Ketika aku melangkah keluar untuk memeriksa lebih lanjut, semua terasa sangat sunyi. Seperti dunia ini mendiamkan kami. Aku merasa ada energi yang tidak beres di sekitar kami. Pak Kiai memang bilang, jangan percayakan apa yang kita lihat. Tapi saat itu, apa yang kami lihat begitu nyata. Namun, sesuatu lebih buruk terjadi. Nurul tiba-tiba mengerang kesakitan. Aku segera berlari ke arah tempat tidurnya. Dia terbangun dengan mata terbelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Ada yang datang. Dia ada di sini. Teriak Nurul dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun jelas ada ketakutan mendalam dalam suaranya. Dia menunjuk ke arah pintu yang terkunci rapat. Pintu itu perlahan bergerak. Seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Aku membuka pintu dengan cepat. Dan ketika aku melangkah keluar, tidak ada apa-apa. Tetapi begitu aku menutup pintu kembali, suara-suara aneh kembali terdengar. Seperti bisikan, namun semakin lama semakin keras, semakin mendalam. Suara itu seperti datang dari kedalaman tanah. Kehadiran yang menekan kami semakin jelas. Pak Kiai tiba-tiba muncul di depan pintu. Wajahnya penuh dengan keseriusan. Ini sudah lebih dari sekadar buatan manusia. Apa yang kalian alami ini adalah pertempuran antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia roh jahat. Tidak ada jalan lain selain kalian harus berani masuk ke dalam gua itu. Ke tempat di mana semuanya dimulai. Kami tidak tahu apakah kami siap untuk itu. Apakah kami harus kembali ke sana? Menghadapi lebih banyak teror yang mungkin lebih buruk daripada yang sudah kami alami? Pak Kiai melanjutkan. Ingat apa yang saya katakan. Jangan percaya pada apa yang kalian lihat. Banyak hal yang akan berubah di sana. Dunia ini bisa berbalik. Hanya mereka yang sanggup menahan ketakutan yang bisa bertahan hidup. Kami tidak punya pilihan lain. Kami harus kembali ke gua, tempat di mana semua ini dimulai, untuk menghadapi kekuatan jahat yang mengancam hidup kami. Mari kita siapkan perjalanan kita. Waktunya sudah hampir tiba. Dengan keberanian yang tinggal sedikit, kami mulai mempersiapkan perjalanan kembali ke gua tersebut. Pagi itu, kami bersiap-siap untuk kembali ke gua yang selama ini menjadi pusat dari semua teror ini. Pak Kiai berdiri di depan kami dengan tampang yang lebih serius dari sebelumnya. Tampaknya dia merasakan ancaman yang lebih besar daripada yang kami bayangkan. Jika kalian merasa ragu, lebih baik berhenti sekarang, kata Pak Kiai dengan nada rendah. Namun jika kalian memutuskan untuk melanjutkan, kalian harus tahu bahwa apa yang akan kalian hadapi bukan lagi manusia. Kami semua mengangguk pelan. Kami tidak punya pilihan lain. Kami harus menyelesaikan ini. Nurul menggenggam tanganku erat. Matanya penuh dengan kecemasan. Aku takut, tapi aku lebih takut jika kita tidak melakukan apa-apa. Kata Nurul, suaranya bergetar. Kami berkendara menuju gua yang terletak di luar kota, jauh dari keramaian. Perjalanan terasa semakin mencekam. Sepanjang jalan, langit mendung, seakan alam pun ikut merasakan ketegangan yang meliputi kami. Setiap kali mobil kami melewati sebuah pohon besar, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik dedaunan. Sesampainya di gua, udara di sekitar kami terasa lebih berat, lebih dingin dari biasanya. Pak Kiai memimpin langkah kami, menggenggam jimat kecil yang terbuat dari kayu dan tali. Kami berjalan memasuki gua yang gelap. Suara langkah kami terdengar keras di ruang kosong yang hening. Di dalam gua, rasa panik dan takut semakin menguasai kami. Tiba-tiba, lampu senter kami mulai meredup, seolah ada kekuatan gelap yang sengaja memanipulasi cahaya.
Suasana semakin menegangkan saat suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti bisikan, namun kali ini lebih jelas, lebih jernih. Kami merasa ada sesuatu yang bergerak di sekitar kami, meskipun tak tampak oleh mata. "Jangan panik," kata Pak Kiai dengan tenang. "Kita sudah dekat." Kami semakin masuk ke dalam gua. Udara semakin dingin, dan bau busuk mulai menyelimuti ruangan ini. Tiba-tiba, kami sampai di sebuah ruang besar. Di tengah-tengahnya, ada sebuah altar kuno, terbuat dari batu besar yang tertutup oleh lumut hijau. Pak Kiai mulai merapal doa-doa panjang. Suaranya terdengar penuh kekuatan dan tekad. Namun, tidak lama setelah itu, kami merasakan sesuatu yang mengerikan. Suara gemuruh datang dari dalam tanah, mengguncang seluruh gua. Semua lampu kami padam. Hanya ada kegelapan yang mengelilingi kami. Kemudian, suara langkah berat mulai terdengar, seiring dengan getaran tanah di bawah kaki kami. Kami menoleh, dan terlihat sosok besar muncul dari balik kegelapan. Makhluk itu tingginya lebih dari 2 meter. Tubuhnya penuh dengan luka dan penyakit, seolah-olah tubuhnya sudah mati namun masih bergerak. Pak Kiai menyuruh kami untuk mundur. Tetapi saat itu makhluk itu sudah sangat dekat. Wajahnya dipenuhi dengan kerutan kulit yang membusuk, matanya kosong, dan mulutnya penuh dengan gigi tajam yang mengerikan. "Kamu berani datang ke sini, manusia?" Suara makhluk itu terdengar seperti desisan ular yang bergema dalam gua. "Kalian adalah pengganggu dari dunia kami." Makhluk itu melangkah maju, menciptakan gelombang udara yang membuat kami terhuyung mundur. Di belakangnya, kami bisa melihat bayangan-bayangan hitam yang semakin banyak. Itu bukan hanya satu makhluk, tetapi sekelompok makhluk yang mengelilingi kami. Pak Kiai bergerak cepat, menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika, suara lantang bergema di seluruh gua, membuat makhluk-makhluk itu mundur sejenak. Pak Kiai mengangkat tangannya, mengarahkan energi spiritual yang kami rasakan begitu kuat ke udara. "Ini adalah ujian terakhir kalian," teriak Pak Kiai. "Jangan biarkan diri kalian goyah. Jangan pernah menyerah. Dunia ini bukan hanya milik mereka." Ketika Pak Kiai menyelesaikan doanya, tiba-tiba batu-batu di sekitar gua mulai bergerak, dan sebuah cahaya putih muncul dari langit-langit gua. Semua makhluk itu mulai menggeram dan terlihat kesakitan. Tiba-tiba, makhluk pertama yang kami hadapi itu menjerit keras. Tubuhnya terbelah oleh energi yang dikeluarkan Pak Kiai. Namun, kekuatan gelap yang lebih kuat masih mendekat, dan kami tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah pertempuran besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pemandangan di dalam gua kini penuh dengan kerusakan. Batu-batu besar berserakan di sekitar kami, dan makhluk-makhluk kegelapan yang semula tampak begitu kuat mulai terpukul mundur. Namun, meskipun Pak Kiai berhasil memberikan serangan yang kuat, kami tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Kekuatan gelap yang menguasai gua ini jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan. Pak Kiai menggerakkan tangannya, menyapu udara dengan gerakan yang cepat. Energi spiritual yang sangat kuat mengalir dari tubuhnya, menerangi kegelapan yang mengelilingi kami. Makhluk-makhluk itu tidak menyerah, meskipun tubuh mereka mulai hancur sedikit demi sedikit. "Mereka bukan hanya makhluk biasa," kata Pak Kiai. Suaranya penuh kewaspadaan. "Ini adalah kekuatan dari alam lain, yang telah terperangkap di sini selama berabad-abad. Mereka bukan hanya jin, tapi lebih dari itu." Kami semua terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Pak Kiai. Kekuatan gelap yang kami hadapi tidak hanya berasal dari dunia manusia atau alam jin yang biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih jahat, makhluk-makhluk dari dimensi yang tidak bisa kita pahami. Tiba-tiba, makhluk besar yang pertama kali muncul kembali berdiri di hadapan kami. Kali ini, tubuhnya terlihat lebih terbakar dan tercerai-berai, tetapi matanya tetap kosong, seperti menyimpan kebencian yang sangat dalam. "Kalian tidak akan bisa menghentikan kami," makhluk itu berkata dengan suara yang serak dan menusuk. "Kami telah mengikatkan diri kami pada gua ini sejak zaman kuno. Kalian hanyalah manusia lemah yang datang untuk mengganggu." Pak Kiai menarik napas panjang. "Ini bukan hanya tentang kalian, tapi juga tentang keseimbangan dunia ini. Kalian harus dihentikan,
Atau kalian akan membebaskan malapetaka yang lebih besar? Saat Pak Kiai melangkah maju, cahaya putih yang dipancarkan mulai berkelip lebih intens. Kami bisa merasakan bahwa energi Pak Kiai semakin menguat, tetapi juga semakin terkuras. Ada sesuatu yang mengancam keselamatan dirinya, dan kami tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam kondisi seperti ini. Nurul, ambil jimat yang aku beri padamu, seru Pak Kiai. Itu adalah satu-satunya cara kita untuk mengalahkan mereka. Aku menoleh ke arah Nurul yang berdiri di sampingku. Jimat itu, sebuah simpul tali dengan benda berbentuk seperti kristal kecil, terletak di dalam tasnya. Dengan cepat, Nurul menariknya keluar dan berlari mendekati Pak Kiai. Pak Kiai memegang jimat itu dengan kedua tangan, dan doa panjang kembali terucap dari bibirnya. Begitu jimat itu menyentuh tanah, suara ribuan bisikan terdengar bersamaan, seolah-olah seluruh gua dipenuhi oleh suara-suara yang tidak berasal dari dunia ini. Kegelapan semakin tebal, dan makhluk-makhluk itu semakin marah. Namun, dalam sekejap, cahaya dari jimat itu berpendar sangat terang, memancar ke seluruh penjuru gua. Gema doa Pak Kiai terdengar semakin kuat, menggetarkan dasar tanah dan mengguncang batu-batu besar di sekitar kami. Kalian tidak akan menang, teriak Pak Kiai. Keseimbangan dunia ini akan terjaga. Pada saat yang sama, makhluk besar yang paling menakutkan itu menyerbu Pak Kiai dengan kekuatan luar biasa. Namun, dengan kuatnya energi yang dipancarkan oleh jimat, tubuh makhluk itu terbakar oleh cahaya putih yang memancar. Rontok satu persatu bagian tubuhnya. Pekikan keras terdengar dari mulut makhluk itu sebelum akhirnya tubuhnya hancur berkeping-keping, menjadi abu yang hilang dalam kegelapan. Namun, meski makhluk itu telah hancur, suasana semakin mencekam. Kami bisa merasakan sesuatu yang lebih besar akan datang. Kekuatan yang tak bisa kami lihat, tapi kami tahu, kegelapan yang semakin meresap ke dalam jiwa kami. Ini bukan akhir, kata Pak Kiai dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Ini adalah awal dari akhir. Nurul menggenggam tanganku dengan erat. Ketakutan masih tampak jelas di wajahnya. Kami tahu, pertempuran ini belum selesai. Pak Kiai menatap kami dengan tatapan tajam, seolah ingin memberikan isyarat untuk terus maju, namun wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Kalian harus melangkah lebih jauh, kata Pak Kiai, ke dalam puncak kekuatan mereka. Hanya dengan itu kita bisa menghentikan semuanya. Kami pun berusaha menahan ketakutan dan melangkah lebih dalam, semakin jauh ke dalam gua yang penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Kami tahu bahwa kegelapan yang telah kami bangkitkan masih ada, dan tidak akan mudah untuk mematikannya. Keputusannya sudah jelas, kami harus menghadapi yang lebih besar, atau dunia ini akan berada di bawah cengkeraman makhluk kegelapan yang tak terbayangkan. Kami berjalan semakin dalam ke dalam gua yang gelap dan penuh misteri. Pak Kiai tetap memimpin, berjalan dengan langkah penuh keyakinan, meskipun wajahnya semakin pucat dan tubuhnya tampak semakin lelah. Suara bisikan dari makhluk-makhluk kegelapan terdengar semakin jelas, meskipun kami tidak bisa melihat apa yang mengeluarkan suara itu. Pak Kiai mendekati sebuah ruangan besar di dalam gua. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan makhluk menyeramkan dengan mata yang tajam dan taring tajam yang bersinar dalam gelap. Sepertinya ini adalah tempat pusat kekuatan mereka. Ini adalah pusat kekuatan mereka, kata Pak Kiai, suara gemetar. Disinilah semuanya bermula. Aku menatap ke sekeliling, melihat lukisan-lukisan yang menceritakan kisah gelap yang tak bisa dipahami oleh akal sehat manusia. Ada gambar-gambar yang menunjukkan pengorbanan darah, ritual-ritual kuno, dan makhluk-makhluk yang seolah terhubung langsung dengan dimensi lain. Ini adalah tempat yang penuh dengan energi jahat, dan kami bisa merasakannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan lantai gua bergetar. Sebuah pintu batu terbuka dengan sendirinya di tengah ruangan, memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Dari dalam pintu tersebut, terdengar bisikan-bisikan yang lebih keras, lebih mengguncang. Kami tidak bisa mundur sekarang, kata Pak Kiai, berbalik menatap kami. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk menghentikan semua ini. Kita harus melangkah masuk. Kami semua menelan salivasi dengan berat. Nurul menggenggam tanganku erat-erat.
Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa, namun juga tekad yang kuat. Kami tahu, ini bukan hanya tentang kami lagi. Ini adalah tentang dunia yang bisa terperangkap dalam kegelapan abadi jika kami gagal. Dengan penuh tekad, kami melangkah ke dalam pintu batu yang terbuka. Kami disambut oleh cahaya merah yang menyilaukan, dan segera kami menyadari bahwa ruangan ini penuh dengan penjaga kegelapan yang menjulang tinggi. Makhluk-makhluk itu mengelilingi kami, matanya berkilauan tajam, menatap kami dengan penuh kebencian. Namun, Pak Kiai tidak mundur. Dengan tangan terangkat, ia mulai mengucapkan doa-doa dengan suara yang menggema. Cahaya putih yang keluar dari tubuh Pak Kiai kembali menyebar, menerangi seluruh ruangan, dan makhluk-makhluk itu mulai bergerak mundur, tampaknya tak berdaya melawan kekuatan yang begitu besar. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa kalian hadapi, teriak Pak Kiai dengan suara yang penuh keyakinan. Ini adalah kekuatan Tuhan yang akan mengalahkan segala kegelapan. Tetapi, seiring dengan semakin kuatnya cahaya putih yang dipancarkan, kami bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah energi yang lebih besar, yang tidak berasal dari dunia ini, mulai meresap ke dalam ruangan. Tangan Pak Kiai menggenggam jimat dengan erat, dan wajahnya semakin tertekuk karena usaha yang luar biasa besar. Ini lebih dari yang aku duga. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini, kata Pak Kiai, dengan suara yang gemetar. Tiba-tiba, di tengah ruangan, sebuah bayangan besar muncul, bayangan yang lebih besar dari segala makhluk yang pernah kami lihat sebelumnya. Itu adalah sosok kegelapan murni, yang memancarkan aura yang sangat jahat. Matanya berkilau seperti api yang membara, dan tubuhnya terbuat dari kabut hitam yang mengalir seperti air. Pak Kiai terdiam sejenak, menatap sosok itu dengan penuh kebingungan dan keputusasaan. Ini bukan hanya jin atau makhluk jahat, kata Pak Kiai dengan penuh rasa takut. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat dari apapun yang pernah kita hadapi. Ini adalah kekuatan asli dari kegelapan. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika angin kencang berhembus, memekakan telinga kami. Energi kegelapan itu semakin kuat, dan kami bisa merasakan tubuh kami seperti terbakar oleh hawa panas yang datang dari arah makhluk itu. Namun, Pak Kiai tidak mundur. Dia menatap makhluk itu dengan keberanian yang mengesankan, dan mengangkat jimat yang berada di tangannya tinggi-tinggi. Cahaya putih dari jimat itu memancar semakin kuat, membentengi kami dari kekuatan jahat yang mengelilingi kami. Kegelapan ini akan dihentikan, meskipun harus mengorbankan segala yang kita punya, kata Pak Kiai dengan tegas. Pertarungan ini belum berakhir. Kami tahu, semakin dalam kami menembus kekuatan ini, semakin besar taruhannya. Keselamatan dunia ini berada di ujung tanduk, dan kami adalah satu-satunya harapan. Makhluk itu menggerakkan tangan besar ke arah kami, dan sesaat kemudian, sebuah kekuatan dahsyat meluncur ke arah kami dengan kecepatan luar biasa. Kami semua harus siap menghadapi apapun yang datang, karena kehidupan dunia ini bergantung pada keputusan kami. Kami berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi dengan energi kegelapan yang semakin menggila. Makhluk itu, sosok yang lebih besar dari apapun yang pernah kami hadapi sebelumnya, berdiri di hadapan kami dengan mata menyala yang memancarkan kebencian tak terhingga. Dari tubuhnya, udara terasa mencekik, seolah-olah setiap hembusan napasnya menghisap kehidupan dari dunia ini. Pak Kiai memegang jimatnya erat-erat. Cahaya putih yang terpancar semakin terang, melawan kegelapan yang mengelilingi kami. Namun, meskipun kekuatan itu tampak cukup kuat, makhluk itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Matanya berkilauan dengan kebencian, menatap kami dengan senyum penuh kemenangan. Kalian takkan bisa mengalahkanku. Suara makhluk itu bergema, membuat udara terasa semakin berat. Aku adalah bagian dari kegelapan yang lebih besar dari dunia ini. Aku adalah akhir dari segala yang ada. Pak Kiai menatap makhluk itu dengan tatapan penuh tekad. Namun kami bisa melihat kegelisahan di wajahnya. Dia tahu, ini bukan hanya sekedar pertarungan melawan makhluk jahat. Ini adalah pertarungan melawan kekuatan primordial. Kekuatan yang lebih tua dan lebih kuat dari apapun yang pernah ada. Kegelapanmu tidak akan pernah menang, teriak Pak Kiai, mengangkat jimatnya lebih tinggi, berusaha menyalakan kekuatan terakhir yang masih ada di dalam dirinya.
Tiba-tiba, makhluk itu menggerakkan tangannya dengan gerakan yang cepat, dan seketika kami merasa seperti terlempar ke belakang. Gelombang energi hitam menghantam kami dengan keras, memecah kekuatan pelindung kami. Nurul dan aku terjatuh. Tubuh kami lemas dan hampir tak bisa bangkit. Keadaan di sekitar kami mulai semakin suram, dan rasanya kami semakin terhimpit oleh kegelapan yang datang dari makhluk itu. Pak Kiai berteriak, "Kalian harus tetap berdiri. Jangan biarkan dia menang." Dengan gerakan penuh keberanian, Pak Kiai melangkah maju, mengarahkan jimatnya langsung ke arah makhluk itu. Energi putih yang memancar dari jimat mulai berkumpul dalam intensitas yang sangat tinggi, menciptakan ledakan cahaya yang hampir membutakan. Tetapi makhluk itu, meskipun terhantam oleh cahaya, tetap berdiri dengan tegak, bahkan semakin kuat. "Kamu tidak mengerti, Kiai." Suara makhluk itu semakin dalam, memancar dari kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. "Aku lebih dari sekedar kekuatan fisik. Aku adalah ketakutan. Aku adalah kegelapan yang tak akan bisa dihentikan." Pak Kiai mengangkat tangannya, mencoba bertahan dari serangan gelombang hitam yang datang dengan cepat. Namun, tubuhnya mulai gemetar. Kekuatan dari makhluk itu terlalu besar. Kami semua terancam kalah. Dalam sekejap, Nurul berlari ke arah Pak Kiai. Dengan segala kekuatan yang masih ada, dia mengulurkan tangan, menyentuh jimat yang ada di tangan Pak Kiai. "Pak Kiai, kita tidak boleh menyerah," teriak Nurul. "Kita harus menggunakan kekuatan kita bersama. Kita hanya bisa menang jika kita bersatu." Pak Kiai menatap Nurul dengan tatapan penuh kekaguman. Ternyata, dalam dirinya masih ada keberanian yang belum padam. Dengan tangan yang menggenggam erat jimat, Pak Kiai mengangkatnya tinggi, dan sebuah ledakan cahaya terjadi, menembus kegelapan yang ada di depan kami. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, ia menangkis cahaya itu, memutar tubuhnya dan menimbulkan gemuruh yang memekakan telinga. Tanah di sekitar kami bergetar hebat. Pak Kiai hampir terjatuh, dan kami semua merasakan energi yang semakin lemah. Akhirnya, kami menyadari sesuatu. Kita tidak bisa mengalahkan kegelapan ini hanya dengan kekuatan fisik atau mantra. Untuk mengalahkannya, kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Pak Kiai menoleh ke arah kami dan berbicara dengan suara yang berat. "Ini adalah akhir dari segalanya. Kalian harus pergi sekarang. Jangan biarkan kegelapan ini menyebar ke dunia." Nurul dan aku saling berpandang, tak tahu harus berbuat apa. Kami tahu Pak Kiai sedang merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menghentikan makhluk itu, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Tiba-tiba, Pak Kiai mengangkat tangan dan mengarahkannya langsung ke makhluk itu. Cahaya putih yang terang membentuk sebuah perisai pelindung di sekitar kami, namun semakin lama semakin pudar, seakan-akan kehabisan energi. "Pak Kiai, jangan!" teriak Nurul, menatap dengan mata penuh kecemasan. Pak Kiai menutup matanya dan mulai mengucapkan doa terakhir. Doa yang lebih dalam dari apapun yang pernah kami dengar sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya putih itu membesar, menciptakan lingkaran cahaya yang mengelilingi kami. Ledakan besar terjadi, dan semuanya menjadi gelap. Keheningan menyelimuti ruangan setelah ledakan besar yang mengguncang tanah. Cahaya putih yang membentuk lingkaran menghilang dalam sekejap, meninggalkan kegelapan yang pekat dan suhu yang semakin mencekam. Kami terdiam, tak mampu bergerak, hanya mendengarkan deru nafas kami yang terasa semakin berat. Pak Kiai, yang tadinya memimpin perlawanan, kini tak tampak. Aku menoleh ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk apa yang telah terjadi. Nurul tampak bingung, namun matanya menunjukkan keberanian yang tak terbendung. Di hadapan kami, makhluk itu, yang semula tampak begitu kuat dan menakutkan, kini berada dalam keadaan yang sangat berbeda. "Pak Kiai, di mana beliau?" tanya Nurul dengan suara gemetar, namun penuh harapan. Aku terdiam. Pandanganku masih tertuju pada kegelapan yang semakin tebal, dan di dalam hati, aku merasakan kegelisahan yang mendalam. Kegelapan itu tidak hanya datang dari makhluk itu, tetapi juga dari rasa kehilangan yang mulai merayapi setiap sudut hatiku. Apakah Pak Kiai benar-benar mengorbankan dirinya untuk kami? Tiba-tiba,
Dari kedalaman kegelapan, terdengar suara yang dalam dan menggema, suara yang begitu familiar, namun tidak mungkin terjadi. Pak Kiai. Suaranya bergema di dalam kepala kami, seolah mengalir langsung ke dalam jiwa. Jangan takut, suara itu berkata. Tenang namun penuh makna. Kalian telah melakukan yang terbaik. Sekarang saatnya bagi kalian untuk melangkah maju. Kegelapan ini tidak akan pernah menang selama ada harapan dalam hati manusia. Aku dan Nurul saling pandang. Kebingungan bercampur dengan harapan yang mulai muncul kembali. Pak Kiai masih ada di sini. Entah bagaimana, tetapi suaranya seperti memberi tanda bahwa pertarungan ini belum berakhir. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak, dan sosoknya yang dulu sangat besar kini mulai mengecil. Namun, kehadirannya tetap menakutkan. Energi gelap yang mengelilinginya berputar dengan lebih cepat, seolah berusaha untuk bangkit kembali, mengancam segalanya. Suaranya kembali terdengar, lebih kasar dan penuh amarah. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan aku? Aku adalah kegelapan yang tak akan pernah mati. Aku adalah akhir dari segalanya. Makhluk itu mulai bergerak maju, namun cahaya putih yang keluar dari tubuh Pak Kiai, meskipun redup, masih ada, terus bertahan dan menahan kekuatan gelap yang berusaha menelan segalanya. Aku tahu, sekarang saatnya untuk bertindak. Tanpa ragu, aku mendekatkan tangan ke lingkaran cahaya yang semakin pudar itu. Nurul di sampingku ikut melangkah, mengikuti gerakanku. Kita harus bersatu, seruku, mencoba meyakinkan Nurul dan diriku sendiri. Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir. Nurul mengangguk, dan kami berdua merapatkan tangan ke cahaya yang semakin lemah itu. Kami merasa energi gelap berusaha menyusup ke dalam tubuh kami. Tapi kekuatan cahaya yang muncul dari jimat Pak Kiai dan semangat kami yang tak ingin menyerah menjadi penahan. Sementara itu, makhluk itu semakin mendekat. Kekuatan gelapnya terus berkembang. Kami tahu ini adalah detik-detik terakhir. Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini. Kita harus memberikan semuanya. Bisikku dengan penuh keyakinan. Jangan ragu, Nurul. Jika kita gagal, kita semua akan hilang dalam kegelapan ini. Dengan penuh tekad, kami bersatu dan menggabungkan kekuatan kami ke dalam lingkaran cahaya yang semakin tipis. Cahaya itu semakin terang, dan kami merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui tubuh kami. Rasanya seperti segala kekuatan dan harapan kami terkonsentrasi dalam satu titik yang kuat. Makhluk itu berteriak dengan suara yang sangat keras, hampir menghancurkan telinga. Kegelapan yang mengelilinginya mulai tercerai-berai, dan tubuhnya terlihat semakin rapuh, tak sekuat sebelumnya. Namun, saat itu juga, makhluk itu menggunakan semua kekuatannya untuk melawan kami, mengirimkan gelombang energi hitam yang dahsyat, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Pak Kiai, yang masih ada di balik perisai pelindung yang kami buat, tampaknya memberikan satu doa terakhir. Suara Pak Kiai kembali bergema di dalam hati kami. Jangan menyerah, kalian adalah harapan dunia ini. Dengan satu dorongan terakhir, cahaya putih yang datang dari tubuh kami menyatu menjadi satu ledakan besar yang mengarah langsung ke makhluk itu. Kegelapan yang mengelilinginya pecah dalam sekejap, dan makhluk itu akhirnya hancur, menghilang ke dalam kehampaan. Keheningan kembali menyelimuti. Semua yang ada di sekeliling kami tampak terdiam, seperti waktu berhenti. Kami terduduk lemah, napas terengah-engah, tetapi hati kami penuh dengan rasa legowo. Kami tahu, meskipun Pak Kiai mengorbankan dirinya, kegelapan itu telah kalah. Kami telah menyelamatkan dunia. Kegelapan itu akhirnya menghilang, meninggalkan kehampaan yang mendalam. Namun, meski keheningan terasa menyelimuti, sebuah perasaan aneh mulai mengisi ruang yang kosong. Kami, yang sebelumnya berada dalam pertempuran hebat melawan kekuatan gelap, kini kembali berada dalam dunia yang sudah tidak sama lagi. Dunia yang telah melalui badai kegelapan dan mulai melihat secercah cahaya. Nurul dan aku duduk terdiam di tengah-tengah keheningan itu. Kami merasa lelah. Tubuh kami terasa kaku dan lunglai setelah melewati pertempuran sengit. Aku melihat sekeliling. Lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi dengan energi gelap kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Rumput hijau tumbuh kembali,
dan udara yang sebelumnya terasa sesak kini mulai mengalir bebas. Kita berhasil, kan? Tanya Nurul dengan suara lembut, namun masih tercium ketegangan. Matanya yang lelah berusaha mencari jawaban yang pasti. Aku mengangguk pelan. Keberhasilan kami tidak hanya soal mengalahkan makhluk itu. Kami telah melalui perjalanan panjang, menghadapi ketakutan, kehilangan, dan pengorbanan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi, di balik itu semua, kami berhasil menyatukan kekuatan untuk mengalahkan kegelapan yang mencoba menguasai dunia. Ya, jawabku dengan keyakinan, meski masih ada rasa sakit hati yang menghinggapi. Namun, kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Perasaan kehilangan Pak Kiai masih terasa sangat dalam. Dia telah berkorban untuk kami, dan meski kami merasa telah menang, kehilangan seorang pemimpin seperti Pak Kiai sangat menyakitkan. Tanpa dia, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada dunia ini. Tiba-tiba, di tengah keheningan, sebuah suara lembut namun penuh kekuatan terdengar di dalam hati kami. Suara Pak Kiai. Kalian telah melakukan yang benar. Jangan biarkan kegelapan merusak kalian. Dunia ini, meski penuh dengan penderitaan, tetap memiliki harapan. Kalian adalah penjaga harapan itu. Aku merasakan cairan hangat mengalir di pipiku. Air mata. Air mata yang bukan hanya untuk Pak Kiai, tetapi juga untuk seluruh perjuangan kami. Kami telah melalui semua itu bersama. Kami adalah satu kesatuan yang tak akan pernah terpisahkan. Nurul menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Dia tahu apa yang kurasakan. Kita harus lanjutkan hidup kita, kan? Katanya, suara pelan namun penuh semangat. Kita tidak bisa membiarkan semua ini sia-sia. Aku mengangguk, dan dengan perlahan kami berdiri. Meskipun perasaan berat ini masih ada, kami tahu hidup harus terus berjalan. Kegelapan itu telah pergi, tetapi jejaknya tetap ada di dunia ini, dan tugas kami kini adalah untuk menjaga cahaya agar tidak padam lagi. Beberapa hari setelah pertempuran itu, kami kembali ke kampung halaman. Dunia yang dulu terasa begitu berat kini terasa lebih ringan, meski bayang-bayang kegelapan yang pernah mengancam kami masih terasa. Kami disambut dengan kehormatan dan terima kasih dari orang-orang di kampung. Namun, meski mereka berterima kasih, kami tahu bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar bebas dari ancaman. Kegelapan itu mungkin telah berlalu, tetapi kehadirannya masih ada di dalam hati orang-orang. Di malam yang hening itu, ketika kami duduk bersama di bawah langit yang penuh bintang, aku menyadari bahwa perjalanan kami belum berakhir. Cahaya yang kami bawa telah mengalahkan kegelapan, tetapi kami harus terus menjaga agar cahaya itu tetap bersinar. Tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk dunia yang kami cintai ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Nurul, menatap langit dengan tatapan kosong namun penuh harapan. Aku memandangnya, dan dengan keyakinan yang baru, aku berkata, kita akan terus berjalan. Kita akan melawan kegelapan, apapun bentuknya. Kita akan menjaga dunia ini. Keheningan malam menyelimuti kami, dan kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Kami telah menjadi bagian dari dunia ini, dan dunia ini juga bagian dari kami. Kami adalah penjaga harapan, dan kami akan terus melangkah. Pagi yang cerah memancar dengan sinar lembut, namun di hati kami, ada sebuah kecemasan yang mulai muncul kembali. Dunia kami telah berubah setelah pertempuran itu, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah ketenangan yang terlalu lama mengendap, seolah menunggu sesuatu yang tak terduga untuk muncul. Nurul dan aku duduk di teras rumah Pak Kiai, merenung. Kehidupan di kampung ini kembali terasa tenang. Namun kami tahu tidak ada yang bisa bertahan di dunia yang penuh dengan kegelapan ini tanpa peringatan. Kekuatan jahat yang pernah mengancam dunia kami belum benar-benar pergi. Seseorang atau sesuatu mungkin masih ada, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai, kata Nurul, memecah keheningan. Dia tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku mengangguk pelan. Insting kami sebagai penjaga harapan membisikkan hal yang sama. Meskipun dunia seolah kembali damai, kami tahu kegelapan itu tidak pernah benar-benar lenyap begitu saja.
Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di balik bayang-bayang. Saat itu, seorang warga kampung datang dengan wajah panik. Matanya yang terbuka lebar dan tubuhnya yang gemetar memberitahu kami bahwa ada sesuatu yang sangat serius yang terjadi. Pak Kiai. Pak Kiai telah ditemukan di hutan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi dia seperti kehilangan seluruh energi yang ada dalam dirinya. Ujar pria itu dengan terbata-bata, hampir tak bisa berbicara. Aku dan Nurul langsung merasa ada yang tidak beres. Pak Kiai, setelah semuanya yang telah kami alami, bagaimana bisa ini terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan pertempuran terakhir kami? Apakah masih ada kekuatan jahat yang mengincar kami? Kami mengikuti pria itu menuju hutan yang tidak jauh dari kampung. Ketegangan semakin terasa saat kami berjalan semakin dalam, dan keheningan hutan hanya diselingi oleh suara langkah kami yang semakin berat. Kami tahu kami sedang menuju tempat yang berbahaya, namun kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, kami tiba di sebuah tempat yang tampak terasing. Pak Kiai terbaring di tanah, tidak bergerak, dengan wajah yang sangat pucat. Tidak ada luka yang tampak di tubuhnya. Namun wajahnya memancarkan keletihan yang mendalam, seolah jiwanya telah terkuras habis. Apa yang terjadi, Pak Kiai? Tanyaku, mencoba membangunkan beliau dengan lembut. Namun, tak ada jawaban. Kami mencoba mencari tahu dengan menggunakan ilmu spiritual yang kami pelajari, namun terasa ada penghalang yang sangat kuat, seolah ada kekuatan gelap yang menghentikan kami untuk mendekatinya. Ini bukan hanya fisik. Ini sesuatu yang lebih dari itu, kata Nurul dengan wajah cemas. Ada energi yang terperangkap dalam dirinya. Dengan hati-hati, aku mulai mencoba menyentuh energi Pak Kiai. Namun tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang mencekam. Sebuah entitas yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat gelap. Sesuatu yang jauh lebih tua dari apapun yang pernah kami hadapi sebelumnya. Kita harus segera membawanya kembali ke rumah, kata Nurul dengan suara tegas. Kekuatan ini bisa menghancurkan kita semua. Kami akhirnya berhasil membawa Pak Kiai kembali ke rumah. Namun keanehan mulai terlihat. Pak Kiai terlalu lemah untuk berbicara, hanya bisa berbaring dengan mata tertutup, seolah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Kami merasa seperti sedang melawan waktu. Ancaman baru ini bukan hanya tentang kegelapan yang terikat pada tubuh Pak Kiai, tetapi juga tentang energi yang begitu besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Apa yang kita hadapi kali ini? Tanyaku, mencari jawaban dari Nurul, yang kini tampak lebih gelisah daripada sebelumnya. Nurul menatap Pak Kiai yang terbaring lemah, dan akhirnya dia berkata dengan suara penuh kekhawatiran, "Aku rasa ini bukan hanya tentang kami. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat yang terbangun. Mungkin itu adalah kekuatan asli dari kegelapan itu. Dan kali ini, kita tidak hanya akan melawan makhluk, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan." Pak Kiai terbaring lemah, tak bergerak, seperti sosok yang terperangkap dalam dunia yang tak terlihat. Nurul dan aku mengelilinginya, mencoba mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan yang telah hilang. Kami merasa bahwa kekuatan yang mengancam dunia ini bukan lagi sekadar makhluk jahat yang bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik, melainkan sesuatu yang lebih kuno dan tersembunyi. Saat malam menjelang, udara terasa lebih berat. Keheningan yang mengelilingi kami terasa mencekam, seolah dunia ini sedang menunggu sesuatu yang sangat buruk. Kegelapan yang pernah mengancam kini tampak lebih nyata, lebih dekat dari yang kami bayangkan. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita, kata Nurul dengan suara bergetar. Ada kekuatan yang lebih besar di balik ini semua. Aku menatap Pak Kiai yang masih terbaring tanpa bisa bergerak. Energi gelap yang menguasainya begitu kuat, seolah-olah ada dunia lain yang mengikatnya. Kami mencoba memindahkan Pak Kiai ke ruang yang lebih aman, namun sepertinya tidak ada tempat yang aman lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam benakku. Suara yang begitu dalam, begitu gelap, dan penuh dengan kekuatan. Kalian tak bisa melawan takdir. Suara itu bergema di dalam pikiran kami. Kegelapan ini akan menguasai dunia kalian, dan kalian akan menjadi bagian darinya. Aku merasa tubuhku kaku. Jantungku berdegup lebih cepat. Kekuatan itu terasa seperti kepungan yang tak terhindarkan.
Kami tidak hanya berhadapan dengan makhluk jahat, tetapi dengan sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari apapun yang kami bayangkan. Siapa kamu? Tanyaku, berusaha menenangkan diri meski rasa takut menguasai setiap inci tubuhku. Suara itu hanya tertawa, gelak tawa yang menyeramkan, menggema di seluruh ruangan. Aku adalah kegelapan yang telah lama terkunci. Kamu yang telah membuka pintu menuju dunia ini, dan sekarang kamu harus membayar. Aku menatap Nurul yang tampak semakin cemas. Mata Nurul yang tajam menyorotiku, seperti meminta penjelasan, tetapi aku hanya bisa menggelengkan kepala. Kami tidak tahu siapa atau apa yang kini mengendalikan dunia ini. Yang kami tahu adalah bahwa kami harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari kami. Pak Kiai tiba-tiba menggerakkan tangannya. Aku dan Nurul terkejut, dan kami cepat-cepat mendekat, berharap ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membantu. Namun, ketika tangannya menyentuh udara di sekitarnya, suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kalian tidak bisa melawan kekuatan ini. Dunia kalian akan menjadi milikku. Dalam sekejap, ruangan itu terasa dipenuhi oleh bayang-bayang yang bergerak tanpa bentuk. Keadaan di sekitar kami semakin gelap, udara semakin berat, dan di kejauhan, kami bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak. Ada kekuatan yang besar, lebih besar daripada yang pernah kami hadapi sebelumnya, yang kini bangkit dari kedalaman kegelapan. Kami tidak akan menyerah, seru Nurul dengan keberanian yang mencengkeram jantungnya. Tapi suara itu hanya tertawa lebih keras, memecah keheningan malam yang gelap. Kalian akan melihat, akhirnya, siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia ini. Suara itu hilang, tetapi kehadirannya tetap terasa semakin dekat, semakin menguasai. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi yang jelas, kami telah memasuki perang yang jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan. Udara malam terasa semakin tebal, dipenuhi oleh perasaan terjebak. Setelah ancaman yang datang begitu tiba-tiba dan mengerikan, kami tahu bahwa ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh. Ini lebih dari itu. Kami sedang berhadapan dengan kekuatan primordial yang mengancam tidak hanya diri kami, tapi seluruh realitas itu sendiri. Kami berada di ruang Pak Kiai, yang kini tampak semakin tak berdaya. Bayangan gelap semakin menguasai tubuhnya, seolah menggerogoti setiap jejak jiwa yang masih ada. Kami harus segera menemukan cara untuk menghadapinya, tetapi kekuatan yang mengancam ini terlalu gelap untuk dipahami dengan logika biasa. Nurul berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan luar yang mulai merayap mendekat. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan ketakutan yang sama, namun juga tekad yang tidak bisa padam. Ada sesuatu yang datang. Aku bisa merasakannya, kata Nurul pelan, suaranya serak, seperti berusaha menahan ketakutan yang menguasainya. Aku mengangguk, merasakan aura yang menakutkan ini semakin mendekat. Sesuatu yang tidak terlihat, namun jelas terasa. Kekuatan yang tidak pernah kami hadapi sebelumnya. Kita harus mencari cara untuk mengendalikan kekuatan ini. Jika kita tidak, kita akan benar-benar kehilangan kontrol. Kataku, mencoba memberi semangat meski dalam hati, aku juga merasa begitu gentar. Kami kembali mendekati Pak Kiai, berharap bisa menemukan petunjuk di dalam keheningan yang terjalin erat di sekelilingnya. Ilmu-ilmu yang diajarkan Pak Kiai seharusnya bisa membantu kami keluar dari situasi ini. Tetapi sepertinya energi gelap yang melingkupi Pak Kiai jauh lebih kuat dari yang kami kira. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencari petunjuk di tempat lain. Kami teringat pada buku kuno yang pernah diberikan Pak Kiai sebagai warisan spiritual. Buku itu mengandung ritual-ritual kuno yang bisa digunakan untuk melawan kekuatan gelap semacam ini. Namun, saat kami mencapainya, sebuah kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat membuka halaman pertama, suara seram itu kembali bergema di dalam kepala kami. Kalian tahu, tidak ada yang bisa mengalahkan kegelapan. Bahkan ritual kuno itu pun akan sia-sia. Kalian akan hancur bersama dunia ini. Nurul terhuyung mundur, merasa sesuatu yang jahat sedang mengontrol segala yang ada di sekitar kami. Buku itu bergetar di tangan kami, dan tak lama kemudian, kegelapan menyelimuti seluruh rumah, merambat dari setiap sudut, menyusup ke dalam ruang-ruang yang sebelumnya aman. Kita harus pergi,
kata Nurul, dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tahu, kami tidak hanya berperang dengan makhluk fisik, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kami berlari keluar rumah, meninggalkan Pak Kiai yang masih terbaring di tempat yang sama. Namun, kegelapan itu mengejar kami. Dengan setiap langkah, bayangan gelap itu semakin menyusup dan mengepung. Dunia kami yang sebelumnya tampak begitu familiar kini berubah menjadi labirin yang penuh dengan bahaya yang tak terduga. Langkah kaki kami terhenti saat kami memasuki hutan. Tempat yang dulu kami kenal sebagai tempat aman, kini terasa seperti rumah bagi kegelapan. Kami tahu bahwa kami harus mencari sesuatu yang lebih kuat untuk mengalahkan kekuatan ini, sesuatu yang bisa membantu kami kembali mengendalikan takdir kami. Saat kami terus melangkah lebih dalam ke dalam hutan, kami merasakan sesuatu yang mengawasi kami. Ada kehadiran yang begitu besar, sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun sangat nyata dalam setiap getaran udara. Kami tahu bahwa kami sedang dikejar oleh kekuatan yang tidak tampak, dan jika kami tidak hati-hati, kami bisa menjadi korban berikutnya. Ada jalan keluar dari sini, kata Nurul. Matanya mulai berbinar, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang bisa mengakhiri semua ini. Namun, saat kami hendak melangkah lebih jauh, sebuah ledakan cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul di depan kami, diikuti dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah di bawah kaki kami. Dunia terasa berputar, dan kami terjatuh ke tanah, merasa seperti terlempar ke dalam jurang yang dalam. Kami menatap ke arah cahaya yang semakin besar, dan tiba-tiba sebuah wajah muncul dari dalam cahaya itu. Wajah yang familiar, namun menyeramkan. "Kalian sudah terlambat," kata suara itu. Terdengar begitu dingin dan penuh dengan kekuasaan yang luar biasa. Wajah itu tiba-tiba menghilang, dan kami mendapati diri kami di tengah bayangan yang begitu pekat, terperangkap dalam kegelapan yang menyelimuti segalanya. Kami tahu, kami sedang menghadapi kekuatan yang tak terbayangkan, dan tidak ada jalan keluar lagi. Keheningan yang menyelimuti kami begitu pekat, hampir tak tertahankan. Kami berada di tengah kegelapan yang meluas tanpa batas, seolah tidak ada ujungnya. Cahaya yang pernah menerangi dunia kami kini hanya menjadi kenangan yang terhapus begitu saja. Nurul tampak terpukul. Wajahnya yang biasanya penuh semangat kini terbalut oleh keputusasaan. Matanya mencari-cari di sekitar kami, berharap menemukan sesuatu, tapi semuanya terlihat sama, gelap. Kami berdua tahu bahwa kami sudah melangkah ke pintu terakhir, di mana tidak ada lagi jalan mundur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nurul bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Hatinya jelas merasa berat. Kekuatan ini, lebih dari yang kita bayangkan. Aku menatap ke dalam kegelapan yang memutar di sekeliling kami. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang kami tak bisa lihat dengan mata biasa. Namun, kehadirannya begitu nyata, seperti sesuatu yang mengawasi, siap menerkam jika kami membuat langkah yang salah. Tiba-tiba, suara yang sama, suara yang menggema di dalam pikiran kami, kembali terdengar. "Kalian tak bisa melawan takdir." Suara itu menembus kedalaman gelap. "Sekarang, rasakan kehancuran yang sejati." Aku merasa seperti tercekik. Ada tekanan yang semakin berat, seperti sesuatu yang meremas jiwa kami. Kami harus menemukan jalan keluar, dan itu berarti kami harus menghadapi kekuatan gelap ini dengan cara yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kami melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, semakin dalam, semakin terjerumus. Bau busuk dan udara yang tebal membuat setiap langkah terasa lebih berat. Setiap suara langkah kami terdengar seperti gema yang terperangkap di dalam gua besar. "Nurul, apa kita bisa mengalahkannya? Apa kita masih punya kesempatan?" tanyaku, meskipun suara itu terdengar seperti pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kami sudah berada dalam perang yang lebih besar daripada diri kami sendiri. Nurul menoleh padaku, lalu menghela napas panjang. "Kita harus mencoba," katanya dengan tegas, meski matanya penuh ketakutan. Pak Kiai selalu mengajarkan kita untuk percaya bahwa dalam kegelapan, masih ada cahaya yang bisa ditemukan. Tiba-tiba, dunia di sekitar kami bergetar, dan suara itu terdengar lagi, semakin mengerikan. "Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan saya." Suara itu berbicara, kini lebih jelas dan penuh kebencian. "Dunia ini akan hancur,
dan kalian akan menjadi bagian dari kegelapan yang abadi. Kegelapan itu menyelimuti lebih dalam, dan tiba-tiba, kami merasakan sesuatu yang besar mendekat. Tangan yang tak terlihat menyentuh tubuh kami, terasa berat, menekan, dan semakin mempersempit ruang yang ada. Kami berdua hampir tidak bisa bernapas. Tapi sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depan kami. Cahaya yang lembut, namun memancarkan kekuatan yang tak terukur. Ini, apa ini? Nurul berbisik. Matanya terpaku pada cahaya yang semakin membesar. Sebuah wajah muncul dari cahaya itu. Wajah yang familiar, Pak Kiai. Namun, ada yang berbeda. Wajahnya kini tampak lebih sakti, lebih penuh kekuatan. Kalian tidak sendirian. Suara Pak Kiai terdengar, penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kegelapan ini bisa dikalahkan. Tapi kalian harus percaya bahwa kekuatan dalam diri kalian lebih besar dari apapun yang menakutkan. Tiba-tiba, gelombang cahaya itu menyebar, membelah kegelapan yang telah menguasai tempat ini. Suara yang menggema penuh kebencian itu terdengar berusaha melawan. Namun cahaya itu semakin membesar, semakin kuat. Ini bukan akhir. Suara itu berteriak, seperti merasa kekuatannya mulai melemah. Kami merasakan perubahan. Cahaya itu semakin memperkuat diri kami, membebaskan kami dari kekuatan yang menekan. Dalam sekejap, cahaya itu semakin menyebar, menyapu kegelapan yang ada, mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Namun, di balik cahaya itu, sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengancam muncul. Kami belum menang. Kami masih harus menghadapi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih terkunci dari yang kami kira. Nurul menatapku dengan tatapan yang penuh tekad. Kita tidak bisa berhenti di sini, katanya. Ini baru permulaan. Kegelapan yang mengancam kami tampaknya tidak akan pernah berakhir. Di tengah cahaya yang mulai memudar, ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya yang mulai muncul. Seperti bayangan yang melayang di antara cahaya. Sesuatu yang kami tak bisa lihat dengan mata biasa, tetapi bisa kami rasakan dengan jiwa. Tangan kami masih terpegang oleh cahaya itu, dan meskipun kami merasa lebih kuat, kami tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, lebih menghancurkan, kini siap untuk melawan kami. Apakah kita bisa mengalahkannya? Nurul bertanya. Suara cemas namun masih penuh tekad. Matanya tertuju pada cahaya yang kini mulai berkedip, seakan-akan lelah oleh pertempuran ini. Aku menggenggam tangan Nurul, merasakan getaran kekuatan yang luar biasa. Kita harus mengalahkannya. Jika kita gagal, dunia ini akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Kami berdua tahu bahwa saat ini, kami tidak hanya berjuang untuk hidup kami, tetapi juga untuk seluruh dunia yang bisa jadi terhancurkan jika kekuatan ini tidak dihentikan. Suara mengancam itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih menakutkan. Seolah-olah sesuatu besar sedang datang dari kedalaman kegelapan itu. Kami tidak tahu dari mana, namun energi jahat itu meresap ke dalam tubuh kami, menguras setiap kekuatan yang ada. Kalian berpikir bisa mengalahkanku. Suara itu menggelinding di sekitar kami, makin menekan. Kalian hanyalah manusia lemah. Dunia ini adalah milikku. Kegelapan adalah kekuatan sejati. Lama-kelamaan, kegelapan itu semakin nyata. Bentuknya kini seperti awan hitam yang semakin membesar dan menutupi seluruh alam sekitar kami. Suasana menjadi semakin panas, hampir tak tertahankan. Kami merasa tercekik oleh kegelapan yang ada. Namun, dari kejauhan, kami melihat cahaya kembali muncul, lebih kuat dan lebih terang. Kami mengenal cahaya itu. Itu adalah Pak Kiai yang muncul kembali. Wajahnya yang penuh kekuatan sakti memancarkan kekuasaan yang luar biasa. Kalian sudah sampai pada titik ini. Pak Kiai berbicara dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Namun ingat, kekuatan yang sejati datang bukan dari mengalahkan musuh, tetapi dari menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Pak Kiai mengangkat tangannya, dan sebuah pilar cahaya yang sangat besar mulai terbentuk di atas kami. Cahaya itu menyapu kegelapan yang semakin mendekat. Semua yang ada di sekitar kami mulai bergetar hebat, dan kami merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui tubuh kami.
Percaya pada dirimu sendiri, dan kekuatan akan mengalir. Pak Kiai berkata dengan penuh keyakinan. Kami merasa seluruh tubuh kami berdenyut. Kekuatan yang sebelumnya tersembunyi kini mulai muncul dengan intensitas yang tak terduga. Kami merasakan energi yang mengalir, menembus setiap serat tubuh kami, dan akhirnya kami mulai merasakan bahwa kami memiliki kekuatan untuk mengalahkan kegelapan ini. Namun, kegelapan itu masih belum menyerah. Suara itu kembali terdengar, lebih kuat, lebih mengerikan. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Kegelapan ini akan menghancurkan segalanya. Dengan satu gerakan cepat, kegelapan itu mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan pilar cahaya yang terbentuk di atas kami. Dunia bergetar hebat. Kami bisa merasakan tangisan kekuatan itu, sebuah keputusasaan yang begitu kuat dan penuh kemarahan. Namun, Pak Kiai tidak mundur. Ia berdiri tegak, dan dengan sebuah mantra yang terdengar begitu sakti, cahaya itu semakin membesar, semakin kuat. Kalian salah jika berpikir kegelapan bisa menang. Kekuatan cahaya lebih abadi. Tiba-tiba, segala sesuatu terasa seperti berhenti. Kegelapan itu mulai terpecah. Cahaya yang kami terima semakin terang, menyebar, dan akhirnya, terang menyinari seluruh ruang yang penuh keputusasaan itu. Dan pada saat itulah, kegelapan itu akhirnya menghilang. Kami berdiri di tengah kegelapan yang telah sirna. Dunia kembali pada keadaan semula. Namun, kami tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih berat. Pak Kiai tersenyum. Wajahnya kini lebih tenang. Kalian telah melaluinya, katanya. Namun, ingatlah, dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa kalian temukan, jika kalian cukup berani untuk mencarinya. Kami saling berpandangan. Nurul menggenggam tanganku, dan kami tahu satu hal pasti. Kami baru saja mengalahkan salah satu kegelapan terbesar yang pernah ada. Namun, kegelapan yang lebih besar mungkin masih mengintai, menunggu di balik bayang-bayang. Kegelapan yang sebelumnya menyelimuti dunia kini perlahan surut, dan seiring dengan itu, cahaya yang kami bawa bersama Pak Kiai seakan menjalar ke setiap sudut yang dulu kosong dan penuh ketakutan. Kelegaan yang kami rasakan begitu legit, seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari hati. Namun, di balik kelegaan itu, ada pertanyaan besar yang mengganggu pikiran kami. Apakah benar kita telah menang? Kami berdiri di tengah ruangan yang kini terang benderang, seakan dunia ini kembali ke tempatnya yang semula. Namun rasa cemas itu tetap menggelayuti hati kami. Meskipun kegelapan telah menghilang, apakah itu berarti bahwa dunia ini telah sepenuhnya aman? Pak Kiai mendekat dengan langkah yang tegas. Wajahnya masih memancarkan wibawa yang besar. Dia tersenyum bijak, seolah tahu bahwa kami masih diliputi oleh kebingungan. Apa yang kalian rasakan adalah bagian dari perjalanan, kata Pak Kiai. Suaranya lembut namun penuh makna. Kalian telah melewati ujian yang sangat berat, namun perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Kami saling bertukar pandang, lalu Nurul bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Kiai, apakah ini berarti kita sudah aman? Apakah tidak ada lagi ancaman dari kegelapan itu? Pak Kiai menatap kami dalam diam sejenak. Matanya seperti membaca jauh ke dalam diri kami, menelusuri jiwa kami yang telah terkikis habis oleh cobaan yang luar biasa. Kegelapan itu memang telah pergi untuk sementara, jawabnya pelan. Namun, ingatlah, dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang harus dijaga, dan dalam setiap cahaya, selalu ada ancaman yang tersembunyi. Nurul dan aku terdiam, berpikir tentang kata-kata Pak Kiai. Di satu sisi, kami merasa lega karena kegelapan itu telah pergi, tetapi di sisi lain, ada ketakutan akan ancaman yang mungkin muncul kapan saja. Pak Kiai melanjutkan, dunia kalian akan selalu menghadapi ujian, baik dari kekuatan gelap maupun kekuatan yang datang dari dalam diri kalian sendiri. Yang penting adalah keberanian untuk bertahan, dan kesediaan untuk terus mencari cahaya meski ada bayang-bayang yang terus mengintai. Pak Kiai kemudian berpaling, dan dengan satu gerakan tangan, sebuah portal terbuka di depan kami, mengarah ke ruang yang tak terbayangkan sebelumnya. Portal itu berkilau dengan cahaya putih, namun ada juga nuansa gelap yang terasa kuat mengalir di dalamnya.
Kemana portal ini mengarah, Pak Kiai? Tanyaku. Perasaan campur aduk melanda hatiku. Apakah kita harus pergi ke sana? Pak Kiai tersenyum. Itulah pilihan kalian. Jawabnya. Kalian bisa kembali ke dunia kalian, menjalani hidup seperti biasa, atau kalian bisa melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang lebih misterius dan penuh petualangan. Pilihlah dengan bijak, karena pilihan itu akan menentukan takdir kalian. Nurul menarik napas panjang, dan aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Dunia yang kami kenal telah berubah, dan keputusan yang kami buat sekarang akan menentukan jalan hidup kami selanjutnya. Kami saling menatap, mencari keberanian satu sama lain. Mungkin ini adalah akhir dari petualangan kami yang penuh ketegangan, atau mungkin ini justru awal baru dari perjalanan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Pak Kiai menatap kami untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di depan. Tapi jangan pernah takut untuk mencari jawaban. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan keajaiban dan kegelapan, dan hanya kalian yang bisa menentukannya. Dengan hati yang berdebar, aku dan Nurul akhirnya melangkah ke dalam portal itu, memasuki dunia baru yang kami tidak tahu apa yang menanti kami. Dan saat portal itu tertutup, kami sadar satu hal yang lebih besar dari segalanya. Kami tidak hanya berjuang untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk dunia yang kami cintai, dunia yang akan selalu berjuang antara kegelapan dan cahaya. Setelah kami melangkah melalui portal yang membawa kami ke dunia yang tak terbayangkan, kami menemukan diri kami di sebuah tempat yang penuh misteri. Tempat itu begitu tenang, namun terasa begitu asing. Cahaya lembut dari dunia lama kami memudar perlahan, dan kami disambut oleh kabut tipis yang menggantung rendah di tanah. Sesekali, suara angin berbisik, membawa cerita-cerita dari dunia yang tak pernah kami kenal. Kami saling berpegangan tangan, berusaha mencari petunjuk di sekitar kami. Tak ada jejak jalan yang jelas, hanya rumput tinggi dan pohon-pohon besar yang tampaknya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di kejauhan, sebuah kuil kuno terlihat samar-samar, seperti sebuah pengingat akan dunia yang penuh dengan kehidupan dan kegelapan. Kami tahu, keputusan kami untuk melangkah ke dunia ini bukanlah tanpa konsekuensi. Kami telah meninggalkan dunia yang telah kami kenal, dunia yang penuh dengan kisah-kisah, tantangan, dan kenangan, untuk mencari jawaban yang lebih besar. Namun, saat kami melangkah lebih dalam ke dalam dunia ini, kami juga menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Di balik setiap keajaiban yang ada, di balik setiap kilauan cahaya yang menyelimuti dunia ini, ada bayang-bayang kegelapan yang selalu mengintai. Tak ada dunia yang benar-benar aman. Semua yang kami alami, semua yang kami hadapi, adalah bagian dari perjalanan tanpa akhir. Kami berhenti sejenak di depan kuil kuno itu, tak tahu apa yang menanti kami di dalamnya. Namun satu hal yang pasti, kami tidak takut. Kami telah belajar bahwa meskipun dunia ini penuh dengan misteri dan ketakutan, keberanian kami untuk mencari jawaban adalah kekuatan terbesar yang bisa kami miliki. Dengan langkah pasti, kami memasuki kuil itu, tahu bahwa setiap keputusan yang kami ambil di sini akan membawa kami lebih dekat pada kebenaran, yang mungkin lebih besar dari yang kami bayangkan. Di dalam, pintu-pintu baru terbuka, dan cerita kami yang baru dimulai. Dan disinilah perjalanan kami yang tak pernah selesai, dimulai. Tapi mungkin, bagi kami, ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar.